Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmadani dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan materi Geografi kelas 11 tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah yang sangat luas dari berbagai macam pulau. Jika ditotal, pulau dari Sabang sampai Merauke jumlahnya lebih dari 10.000, baik pulau besar maupun pulau kecil. Hal inilah yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Selain negara kepulauan, Indonesia juga berada terletak pada jalur Trans-Sutra Perdagangan Internasional. Hal inilah yang menjadikan Indonesia terkenal sejak zaman dahulu. Secara umum, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia terbagi menjadi 5 masa. Yang pertama, masa kerajaan. Seperti yang kita ketahui, dahulu Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai macam kerajaan, dan pada masa ini juga terjadi perkembangan dalam dunia maritim. Hal ini bisa kita lihat ketika Kerajaan Sriwijaya berkuasa pada abad ke-7 hingga 10 Masehi. Kerajaan ini berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Disusul pada abad ke-13 hingga 16 Masehi, Kerajaan Majapahit berhasil melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah. Selain itu, pada masa kerajaan ini juga terjadi Sumpah Palapa yang isinya ingin menyatukan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Yang kedua, masa kolonialisme. Indonesia memasuki masa ini atau sering dikenal dengan masa penjajahan yang dimulai sejak Belanda masuk ke Indonesia hingga masa kependudukan Jepang. Pada masa ini terjadi kemunduran maritim di Indonesia. Kolonialisme Belanda mulai masuk pada tahun 1595 yang pada awalnya hanya untuk berdagang. Selanjutnya, pada tahun 1602 dibentuklah VOC yang akhirnya bisa menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Kependudukan Jepang yang pada awalnya mengaku sebagai saudara yang akan membebaskan Indonesia dari jeratan kolonialisme Belanda, ternyata sama saja melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia. Pada masa ini, Jepang menyita kapal penting Indonesia dan menjadikan jalur sutra perdagangan internasional di Indonesia menjadi jarang dilalui kapal-kapal asing. Yang ketiga, pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno. Pada masa ini terjadi penataan kembali jalur maritim. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia berada pada jalur sutra perdagangan internasional. Jika potensi itu dimaksimalkan, maka Indonesia menjadi negara yang besar. Upaya yang dilakukan untuk penataan kembali kondisi maritim Indonesia melalui 2 tahap, yaitu pembentukan deklarasi de Juanda yang berisikan hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim. Yang kedua, melakukan nasionalisme perusahaan maritim Belanda. Masa yang keempat, masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai ketika masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa ini terjadi peralihan pembangunan dari sektor maritim ke sektor darat. Akibat peralihan pembangunan yang dilakukan pada masa ini, maka terjadi kemunduran kembali pada sektor maritim. Selain itu, pada masa Orde Baru lebih menekankan pada stabilitas ekonomi dan politik. Yang kelima, masa reformasi. Masa reformasi dimulai ketika Presiden Soeharto turun jabatan dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu, yaitu Bapak B.J. Habibie. Pada masa ini, mulai dibangkitkan kembali sektor maritim di Indonesia, karena wilayah Indonesia berada pada jalur transportasi perdagangan dunia. Pada era Presiden B.J. Habibie, Indonesia melakukan deklarasi Bunaken. Lalu pada era Presiden Abdurrahman Wahid, mendirikan Departemen Eksplorasi Laut. Pada era Presiden Megawati Soekarno Putri mengadakan deklarasi maritim Seruan Sunda Kelapa. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan Konferensi Laut Dunia. Dan pada era Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Setelah tadi membahas mengenai sejarah singkat mengenai perkembangan jalur transportasi perdagangan internasional di Indonesia, kita jadi tahu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesempatan bersama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia. Saya mohon maaf jika terjadi salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.